Kowe mlebu neraka apa mlebu swarga? Sholat 2023 rakaat itu bukan Rasulullah, itu Sayyidina Umar. Sekarang hadisnya jelas. Allah bersunati, hadisnya begini Pak. Dalam konteks doa tadi adalah ibadah mandor. Sedangkan Nabi telah mengajari cara mendoakan orang yang meninggal bagaimana. Allahumma ghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Allahumma ghfirli walidayya dan seterusnya. Maka apa? Nabi telah memberi contoh, telah membuat doa, judlis. Karena itu ibadah mandor. Dalam hal ini kita tidak perlu membuat hal yang baru. Kalau budaya, tradisi, sepeda motor, olahraga dan lainnya tetek bengek, silakan. Tetapi konteks ibadah, arti dari ibadah adalah dari kata iya benar. Kalau mau ini ya. Iya. Kalau sholat, solu kamaro itu menyusul. Iya. Kalau berdoa harus persis seperti itu. Ya jelas, adabnya, aturannya. Jadi saya kira ini, mbahku mati, ya Allah, sampean sepuro dosa-dosane ini ra itu. Pak, saya telah menjelaskan Quran surat Al-Had 78 dan Al-Baqarah 286 itu adalah rusuh. Kenapa? Oke, rusuh. rusuh. Kenapa tahlilan tidak sebagai rusuh juga? Jelas dia membuat perkara baru. Apa yang perkara baru? Loh, sekarang podo apike, podo niate apik. Sekarang bukan masalah apik dan tidak apik. Konteksnya sini, konteksnya ibadah itu harus perkara taufiki, ada hujannya. Sholat 2023 rakaat itu bukan Rasulullah, itu Sayyidina Umar. Sekarang hadisnya jelas. Allah bersunati, hadisnya begini Pak. Saya jelaskan dulu ini. Nggih. Alamatnya Gemblegan, Mas. gemblekannya mana komplit tak cek nah kono Kula nyuwun ngapunten, saya. ora gemblekannya ngendi tak cek yang desamu wis anggo ngendi ketok kowe daripada kowe ora ngaku nang kene tim kita bisa menyusur ke sana. Ngendi alamat lengkapmu ngendi ngomong. Sebutno komplitnya ngendi Ngomong. Rustam sapa komplitnya alamatmu ngendi Jangan kaya mau lho, nak kono kendel mau lho. Kula nyuwun ngapunten saestu. Iya, njaluk ngapura ya njaluk ngapura. Alamatmu ngendi komplite? KTP-mu ndi? Enak ra KTP-mu? KTP ini Mas. Nek kowe pengen ora tak apa-apa ngomong. Alamatmu ngendi? Kula enggak ada tuan. Terus Tak geblekan. Nggih, kelurahanipun. Geblekan. Nggih, kelurahanipun. RT RW-ne sisan iki. 02 RW 1 Jeneng komplit Tam Madi Wibowo. bapake? Pun tinggal Asmane sinten? Marsudi apa? Ibuke? Bu Siti. Ibu Siti sinten? Sri Wasarni. Kok kewanen ora ditaadub atau diajari sopan santun ya? Ngono kuwi ngenyak agamaku, ngenyak ajaranku. Nggih. Ngapunten. Kayak kiai iku lho Mas. Nggih, nggih. Kayak sing dihormati. Oh sumpah demi Allah demi Rasulullah nek ora duwe etika ngono. Geleng kuwi. Gelut mbak aku ya. Mboten. Tak terusur ya nang omahmu. Ampun. Kok ampun piye? Ibu kula sepuh gerah saestu. Lah kok ngerti kaya ngono kok gawe ulah. Nangis. Ora sembodo nang ndur panggung kaya ngono. Sedulurmu sapa jenenge? Sebutna sisan.
Oh, kali ini lah. Boten, demi Allah, boten. Ya surat pernyataan dan. Jadi Nggih. nanti mbok baleni Nggih, pun. entek nih. Nggih. Boten. Datamu wis nang kene. Diwaca iki. Datamu wis nang kene pokoknya. 1 2 3. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini saya Selamat Wibowo tanggal 23 Desember 1983, kerjaan mencari Roso, agama Islam, alamat Kepada Tuhan, RT 02 RW 1, Canggung Batang dari Kota Klaten, pada hari Jumat 21 April 2017 jam 23.00. Saya mendatangi pengajian Tilawah dan tengah VFX footage. VFX. dia pernah zikir jahar, dikeraskan. Tetapi dalam hal ini Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um bahwa dia sedang mengajari sahabatnya untuk berzikir. Jadi bukan zikir dikeraskan karena dikeraskan, tapi untuk konteks mengajari. Tetapi dia belum pernah, umpama gini Pak, Astagfirullahaladzim dengan berjamaah bersama-sama. Apakah ini tidak melawan adab-adab atau tata cara berzikir di dalam Al-Quran tadi? Itu karena mengajari generasi muda. Iya. Contohnya, karena orang NU zikirnya terdengar, terus interpretasi itu keras atau tidak itu kan soal ukuran. Ono sing ngarani nek loro untu ngono kuwi kebanteren. Ya. Nek kowe lagi penuh cinta, Oke. sebentar, ya. Itu sedang mengajari tidak harus langsung. Saya dinteni sih. Maka anak-anak NU rata-rata terus mergo krungu bendino akhirnya iso. Muhammadiyah meneng. Akhirnya bocah-bocah generasi muda mote ora iso dikir. Gitu. Itu mengajari tidak harus langsung ngene iki. Ya, manukmu niku yang nuruni kowe. Oke. Nggih. Paham. Nah, sakit keluar ya. Terus ya. Nah, dalam konteks doa tadi adalah ibadah mandor. Sedangkan Nabi telah mengajari cara mendoakan orang yang meninggal bagaimana. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal bagaimana. Allahumma ighfir walidayya dan seterusnya. Maka apa? Nabi telah memberi contoh, telah membuat doa, judlis. Karena itu ibadah mandor. Dalam hal ini kita tidak perlu membuat hal yang baru. Kalau budaya, tradisi, sepeda motor, olahraga, dan lainnya, tetek bengek, silakan. Tetapi konteks ibadah, arti dari ibadah adalah dari kata abud, tunduk, dan patuh. Maka di sini harus ada jumlahnya. Kalau tradisi, budaya, itu boleh dari manusia, tetapi kalau ibadah harus ada hujahnya, karena itu masuk taufiki. Maka itu harus ada dasarnya dari Quran dan hadis. Gitu aja Pak. Oke, jadi juknisnya zikir itu gimana? Kasih Silakan contoh. buka Quran surat Al-A'raf 205 dan 55. Iya, itu kan Iya. undang-undangnya. Iya. Nah sekarang aplikasinya. Iya. Aplikasinya jelas. Nabi pernah menegur orang yang berzikir dengan mereskan suara, dengan lemah lembut merendahkan diri. Itu saja. Seperti itu aplikasinya. Sekarang keras dan tidak keras itu sebenarnya itu soal estetika budaya. Tidak bisa seperti itu Pak. Loh piye? Karena saya terangkan Pak. Ada Saiki ngene lho, nek kowe masuk angin, udan ki elek. Ya. Oke, saya bisa. Jadi gini loh. Mahdoh muamalah itu ada sisi yang berdekatan. Doa itu mahdoh, prinsipil. Paham. Tapi aplikasinya tidak seperti sholat. Oke. Kalau sholat tidak bisa ditawar, kalau doa bisa. Saiki nek jan kudu ngono kuwi entuk cara Jawa ora? Dengan cara, maka ayatnya jelas. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78 dan Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 286. Di dalam beragama ini Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Pertama, maka Allah tidak akan membebani suatu hamba di luar kesanggupannya.
titik poinnya apa? Apabila kamu tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka di sini adalah rukshoh, keringanan dengan bahasa Indonesia. Dan dengan dua ayat tadi, Al-Hajj ayat 78 dan Al-Baqarah 286 tadi. Nah, iya. Terus salahnya apa tadi? Sekarang, cara Nabi telah mengajarkan, apabila orang telah meninggal, berdoalah seperti ini. Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Apabila laki-laki seperti ini, perempuan lah. Kenapa kita membuat doa yang baru? Oh, Nabi sudah menjelaskan doanya begini. Ya Allah. Jadi dungo kudu persis kayak Kanjeng Nabi. Iya. Sama dengan ucapan sholat harus persis kama ra'aitumuni usolli. Iya, benar. Kalau mau ini ya. Iya. Kalau sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Iya. Kalau berdoa harus persis seperti itu. Ya jelas, adabnya, aturannya. Jadi saya kira ini, mbakku mati, ya Allah, sampean sepuro dosa-dosane ini ra itu. Pak, saya telah menjelaskan Quran surat Al-Hajj 78 dan Al-Baqarah 286 itu adalah rukshoh. Kenapa? Oke, rukshoh. Rukshoh. Kenapa tahlilan tidak sebagai rukshoh juga? Jelas dia membuat perkara baru. Apa yang perkara baru? Loh, sekarang, podo apike, podo niati apike. sekarang bukan masalah apik dan tidak apik. Konteksnya sini, konteksnya ibadah itu harus perkara taufiki, ada hujahnya. Kalau ibadah itu hak dari Allah dan Rasulnya. Kalau ibadah kita membuat-buat, maka Mas, kok terus dorong lagi? Hujan, hujan ini rahmat atau kutukan? Ya rahmat untuk yang satu, kutukan untuk yang lain. Jadi ini Mas, oke, ini masalah perbedaan kadar di dalam menafsirkan. Ya Mas ya, menurut Anda itu bukan rukshoh di dalam menafsirkan. Ya Mas ya, menurut Anda itu bukan rukshoh, menurut saya itu rukshoh. Wis mbok kowe toleran bae nang wong tahlilan, ngono to? Lah iya, ora apa-apa, wong sak iso-isone, wong dhewe ngertine pendidikan iki ya tahlilan, mbok wis tahlil mau iki karepe apik. Maca Yasin, wong isone maca Yasin yo wis. Mbok sing ora kowe iki maca ana wong berbuat baik mbok aja. Ini iso, mbakane ngrasani wong mending tahlilan, kok pikire sing monggo. orang maksiat itu bisa sadar, karena sadar yang saya lakukan ini itu maksiat. Oke. Tahlil maksiat. Betul, itu bid'ah bukan Oke, maksiat. berarti tahlil itu maksiat. Bid'ah bukan maksiat. Bid'ah itu pasti jelek. Sadarnya buat dulu bid'ah itu dolalah. Oke, berarti sholat 23 rakaat dolalah. Belum ada asapnya. Itu bid'ah. Sholat 23 rakaat itu bukan Rasulullah, itu Sayyidina Umar. Sekarang hadisnya jelas. Alaikum bisunati wa sunati. Hadisnya begini Pak. Alaikum bisunati wa sunati khulafa ar-rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jika Nabi tidak melakukan, Umar melakukan, hukumnya adalah sunnah. Mengacu hadisnya Nabi. Alaikum bisunati wa sunati khulafa ar-rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah sahabatku. Itu sunnah Setelah itu Nabi. nggak boleh bikin apa-apa lagi. Ya jelas Pak. Karena sahabat itu Mas, itu semua ranahnya adalah perbedaan analisa, tafsir, dan aplikasi. Ya. Aku njaluk siji wae. Mbok kowe iki matur nuwun ana wong nyedak Gusti Allah. Ya. Wong apa to salahe? Wong la ilaha illallah subhanallah hal azim subhanallah bihamdihi. Apa to salahe sing keganggu sapa? Apa to? Salahe iki apa? Nah, perkaranya bukan masalah ini baik dan buruk, tapi baik dan buruk itu kacamatanya Quran dan hadis dan asal sahabat. Kalau manusia dengan subjektivitas masing-masing, ini akan rancu. Saya menilai ini baik, ini menilai buruk, ini menilai baik, buruk banget. Jadi kudu melu kowe.
Ya enggak, kurang hadis. Ayo. Kurang hadis menurut kowe. Enggak. Kurang hadis menurut kowe. Tafsir sudah ada kitabnya. Ini loh. Kowe ojo ngomong iki menurut Quran hadis kuwi Quran hadis menurut kowe. Menurut Muzamil menurut iki beda. Benar. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan barang siapa mentakwil satu ayat kitabullah bertepatan itu benar, tapi dengan nafsunya maka dihukumi salah. Tetapi dia mentakwil satu ayat bertepatan itu salah, maka baginya silakan mengikuti kepada silakan. Takwil itu Al-Quran. Oke, wis ngene wae. Ya. Kowe mlebu neraka apa mlebu swarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebagai penawar pelabuhan pada pesawat dari Matur menghadapi masih masih usaha plus tunggal awal yang besok mau mendekati sholat tarawih untuk dasar umat dengan sholat tarawih kita rekanan mas 11 dasarnya nopo mas hadis nek sholat tarawih telur rakaat dasarnya nopo mas Sholat tarawih telur rakaat 23 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam dasarnya nopo jelas itu dari asal Umar, sahabat Umar. berarti nek ngikuti Umar Boleh karena dia disadarkan Nabi ikutilah sunatku. niku sokeh Sokeh. tadi kan kok tak itu sokeh mas Sedangkan sokeh, sedangkan baik. 11 bagus, 20 kita semua benar. Setelah Kanjeng Nabi meninggal ikutilah Abu Bakar dan Umar. Dengan mesti ngerti dasar ini pula. Nah, mesti nek Kanjeng Nabi mau sampai saat dasar niku kudune sing ditindakake Umar dengan ditindakake. Betul mawon, Pak. Nek jenengan boleh dasar dhewe nyalah-nyalah kene ku Mas nuwun sewu. Mas. Jenengan ngaji bukan nggo akal pikir ora nggo ati Mas. Matur nuwun. Yang sangat bagus yang mempertahankan agar yang dia pahami neng pager ini orang neng berdasarkan penemu. Ada banyak penemu yang lain, ada banyak interpretasi atau tafsir atau tadabbur yang lain. Ada banyak pertimbangan dalam kehidupan. Mas aku ngomong kowe, aku ngomong ke kowe. Aku ingin syukuri kowe iki njogo pager tenanan ning pager limu gawe iso beda karo pager penemune wong liya. Mas ya. Oke. Sik. Kan lagi dulu. Loh, saat ini di sini kedosekan sih. Ngomong ini orang bid'ah. Tunggal kalih 3. Yo podo tulan ning kemasi, suwayo su, suwayo ku, aku sanjaran ayo rat, kapal ayo pat, paruane, peta, ayo kita pati ayo kita sapu, masuk ayo kita singgo ayo blok kelo ayo lok mendem ayo Tunggal malih bedo mantap. Si loro telu. Eso tukulan ngonyake foto konco lawasi dolan manjang kali dalam itu kercotek luwih jero
teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Ini pekerjaan utamanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini apa nomor satu? Dagang, kerajinan, tani ya. Oke. Sekarang ada yang tukang ojek, tidak gojek tapi ojek. Ada ya, tukang ojek seharian belum dapat penumpang, lumonnya ye. Nah, enggak, maksudnya apa Anda harus bertanya dulu Rasulullah dulu berdoanya bagaimana? Jadi kita sehari-hari kan mengalami naik turunnya kehidupan, nasibnya juga bergelembung, cekung dan seterusnya. Kita tiap hari berkomunikasi dengan Allah dan tidak setiap yang kita alami itu ada tuntunannya. Yang penting prinsipnya jelas, gitu ya. Nah sekarang tentang ibadah, tentang doa adalah ibadah makhluk, Pak Muzamil akan menjelaskan. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita lanjutkan ya. Jadi gini,